Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan rahayu. Perkenalkan, saya Inyoman Mardika, Pamong Belajar SPNF SKB Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut saya akan menampilkan bagaimana membentuk, mengembangkan, dan mengimbaskan komunitas belajar untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka. Berawal dari sebuah kecemasan atau kegelisahan atas masa transisi penerapan atau implementasi kurikulum merdeka. Ketika itu diperhadapkan dengan pilihan merdeka belajar, merdeka berubah, dan merdeka berbagi, sementara saya sendiri belum memiliki pengetahuan atau wawasan tentang implementasi kurikulum merdeka. Walaupun pemerintah telah menyiapkan wadah untuk dapat mengikuti pelatihan secara mandiri di PMM, namun saya merasa masih perlu adanya diskusi-diskusi secara langsung, baik daring maupun luring dengan orang-orang yang telah memiliki pengalaman dalam hal implementasi kurikulum merdeka. Seiring dengan itu, ada penerimaan atau seleksi komunitas belajar gelombang 4 yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek. Saya sebagai seorang pamong belajar yang juga adalah pengurus Forum Tutor Pendidikan Kesetaraan Nasional atau FTPKN Provinsi Sulawesi Tengah mengambil inisiatif dengan mengajak dua orang rekan pengurus, yaitu Bapak Darman dan Ibu Hermin, untuk membentuk komunitas dan mengajukan untuk mengikuti seleksi, dalam hal ini sebagai penggerak komunitas. Ketika komunitas belajar FTPKN Provinsi Sulawesi Tengah yang diusulkan dinyatakan lolos, saya sebagai penggerak yang terdaftar di PMM terus melakukan pengembangan atau melaksanakan berbagai aktivitas komunitas, yaitu dengan melakukan webinar untuk mendiskusikan topik-topik pelatihan mandiri di PMM secara berkala setiap minggu, membuat grup WA dan grup Facebook untuk memperlancar informasi kegiatan komunitas belajar, membuat website di Google Site untuk memberikan informasi yang lebih luas kepada anggota atau semua orang tentang komunitas belajar FTPKN Provinsi Sulawesi Tengah, dan di website itu juga ditampilkan rekaman video webinar yang telah dilaksanakan. Peserta webinar juga dapat mengunduh sertifikat webinar di website tersebut. Ibu dan Bapak, berikut saya tampilkan cuplikan salah satu kegiatan yang bertajuk OTW, One Topic One Webinar, yang saya jadwalkan di PMM. Mari kita saksikan. Untuk melaksanakan webinar dengan topik Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah bergabung pada webinar kali ini. Pada sore hari ini kita telah memasuki seri ke-17, di mana pada sesi sore hari ini kita akan melanjutkan sesi-sesi sebelumnya tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan alhamdulillah pada sore hari ini kita akan masuk pada etape yang ke-6, yaitu menyusun modul proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih karena adanya forum semacam ini, Ibu. Terus terang memang kita sebagai guru merasa terbantu, apalagi seperti sekolah kami ini adalah satu-satunya sekolah pelaksana kurikulum merdeka mandiri belajar di Lumbung ya. Dan dalam hal ini Bu, kami memang agak gimana kami di sekolah itu merasa bingung, karena kita ini sebenarnya mau belajar kemana, karena kita sekarang ini mandiri belajar, tapi untungnya dengan adanya wadah PMM ini, jadi kita bisa belajar dengan mandiri. Dan untuk forum ini Bu, terserang baru 2 hari yang lalu saya tahu bahwa ada forum webinar semacam ini. Ternyata ada teman yang berikan informasi bahwa Ibu biasa hadiri webinar di PMM. Saya bilang, oh saya tidak tahu. Bilang ada, bilang coba buka-buka di situ, ada juga sertifikatnya. Jadi alhamdulillah. Berikut saya tampilkan cuplikan pengimbasan komunitas belajar yang saya lakukan melalui BGP Provinsi Sulawesi Tengah. Mari kita saksikan. Saya silakan kepada pemateri berikutnya, itu dan Inyoman Mardika SPDMPD. Pemateri ini adalah tenaga fungsional. Silakan Pak Nyoman nyambung, Pak. Baik. Terima kasih Pak Salehudin selaku moderator. Terima kasih Pak Darman. Bapak Ibu yang saya hormati, saya langsung saja, mohon maaf karena
waktu yang sangat terbatas. Kalau dilihat materinya cukup lumayan juga sih, tapi tidak apa-apa. Bapak Ibu, saya langsung saja ya, mohon maaf ini saya share screen dulu. Nah, untuk itu saya akan menyampaikan bentuk format formulirnya. Kurang lebih seperti ini halaman keterangan format formulirnya. Ketika Bapak Ibu klik pada link ataupun melalui TMM, maka Bapak Ibu akan diperhadapkan dengan formulir yang sama ya, dengan didahului dengan keterangan formulir gitu. Ini pendaftaran komunitas gelombang 5. Ini hanya sebagai contoh. Idealnya Bapak Ibu saya ini menampilkan secara online format formnya, hanya saja untuk gelombang 5 sudah tutup dan gelombang 6 belum buka. Jadi terpaksa saya tampilkan ini dalam bentuk screenshot. Kemudian NPSN di sini ada 2. Ya, NPSN baik NPSN untuk sekolah formal maupun NPSN untuk non formal, sini kesetaraan ya. Pak Nyoman 1 menit lagi. 1 menit lagi ya. Kita pertajam ditanya jawab, Pak. Oh iya ya, boleh. Begini Bapak Ibu, setelah mengisi form, maaf saya agak buru-buru. Bapak Ibu harus bergabung di grup Telegram seperti ini di Telegram. Lalu nanti informasinya begini, Bapak Ibu. Yang pertama, pengumuman pertama adalah bahwa kita sudah diterima dan harus menonton webinar ini. 2 webinar kami kemarin, saya kurang tahu kalau nanti gelombang 6. Selanjutnya kemudian yang 2, selain itu kita harus menyelesaikan topik 1 tentang kurikulum merdeka dan topik 2 tentang rencana pembelajaran. Ini, jadi Bapak Ibu setelah menerima pengumuman kelulusan, maka akan dikirimi surat, yakinkan bahwa Bapak Ibu membuka email, itu email akun belajar ID ya, akun belajar ID yang didaftarkan, yang didaftarkan. Karena suratnya bukan masuk di akun pribadi, tetapi di akun belajar ID-nya Bapak Ibu. Nah, suratnya kurang lebih seperti ini. Ini maaf saya agak buru-buru. Nah, nanti pertama, penggerak harus melihat ulang lagi daftar nama ini, meyakinkan bahwa nama memang ada. Karena pada prinsipnya, memang satu komunitas mendaftarkan 2 atau 3 orang. Tapi lolos komunitasnya tidak berarti penggeraknya lolos semua. Gitu. Bisa jadi satu komunitas mendaftar 3 orang, tapi karena 2 orang tidak mengerjakan tugas, maka hanya 1 orang yang lolos. Gitu. Jadi idealnya bekerja sama semuanya mengerjakan. Kalau registrasi untuk webinar, masing-masing penggerak yang dinyatakan lulus. Saya kira tadi 1 menit sudah lewat saya lagi ya. Sangat buru-buru saya rasa ini. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin nanti di diskusi kita perdalam lagi. Saya juga masih belajar Bapak Ibu. Mohon maaf. Silakan Pak Salihudin. Saya kembalikan kepada Bapak. Anggota saya dari MGMP IPS. Apakah mungkin karena sekolah kami, 3 orang yang terdaftar ini belum terdaftar sebagai sekolah penyelenggara kurikulum merdeka, sehingga kami belum lolos atau komunitas belajar kami belum lolos. Ya, itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ini langsung saja ya kepada Pak Nyoman. Silakan untuk. Jadi saya pribadi tidak bisa mengatakan bahwa karena belum mendaftar IKM kemudian itu menyebabkan tidak lolos. Yang pertama adalah di dalam formulir memang ada ditanyakan. Salah satu pertanyaannya apakah sekolah Anda sudah melaksanakan IKM. Justru komunitas ini diusulkan untuk mendorong percepatan IKM. Jika Ibu dan Bapak ingin melihat profil penggerak dan fasilitator, melihat materi, melihat rekaman video webinar yang sudah dilakukan, mengunduh sertifikat peserta, silakan menuju ke website kami di alamat berikut. Demikianlah pengibasan praktik baik yang saya lakukan. Terima kasih.